Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas Inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita membahas pelajaran IPS kelas 6, yaitu video lanjutan dari video sebelum-sebelumnya. Sekarang ini video ketiga. Oke, kita lanjut ke materi kita, bab 4 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda. Usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan dilakukan serangan militer. Serangan militer Belanda ke wilayah Indonesia dilakukan secara mendadak dan besar-besaran yang disebut sebagai agresi militer. 1. Agresi militer Belanda pertama. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu menyerang beberapa wilayah Indonesia secara mendadak dan besar-besaran. Hal ini dilakukan karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya, tentara dan rakyat Indonesia berhasil dikalahkan oleh Belanda karena diserang secara mendadak. Akan tetapi, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Rakyat dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meskipun tidak pernah mendapat pelatihan militer, rakyat tetap memiliki semangat tempur yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Oke, kita menggunakan taktik gerilya itu, taktik yang masuk hutan, keluar hutan ya, untuk menyerang tentara-tentara Belanda. Di sini sangat kita lihat bagaimana perjuangan tentara dan rakyat Indonesia yang sangat membara, sangat semangat untuk bertempur melawan para penjajah. 2. Agresi militer Belanda kedua. Pada 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Lagi-lagi diingkari anak-anak. Inilah mental para penjajah seperti ini. Walaupun kita sudah mereka sangat tidak rela dan ingin menjajah kembali. Akhirnya pada 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer Belanda kedua. Agresi militer kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Akibatnya Presiden Soekarno ditangkap Belanda. Presiden Soekarno akhirnya memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah ini ya wajah Syafruddin Prawira Negara. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta untuk melawan Belanda. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk 1. Menurunkan mental pasukan Belanda, 2. Meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang bangsa Indonesia, serta 3. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Ini Letkol Soeharto. Beliau adalah presiden kita, presiden Indonesia yang kedua. Beliau banyak jasanya juga ya anak-anak. Dan ini adalah monumen serangan umum 1 Maret dibangun untuk mengenang perjuangan TNI dan rakyat Indonesia.
D. Pengakuan kedaulatan. Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Jabatan Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Minister Asad. Upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan pada 27 Desember 1949 di dua negara, yaitu 1. Naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda yaitu Ratu Juliana di Amsterdam, Belanda. Dan 2. Naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta ditandatangani oleh A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya Muhammad Hatta dan Ratu Juliana saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Amsterdam, Belanda. 1. Tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Para tokoh bangsa berperan penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka dilakukan melalui berbagai cara. Bersama rakyat Indonesia dan demi Republik Indonesia, mereka rela berkorban dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di sini ada Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sutomo Bung Tomo, Soekarno, Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. A. Soekarno. Soekarno ahli dalam bidang diplomasi dan menunjukkan sikap seorang pemimpin. Ia berusaha menenangkan rakyat saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Soekarno juga memerintahkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sesaat sebelum ditangkap oleh Belanda. B. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga ahli diplomasi. Beliau selalu berupaya mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Beliau menjadi wakil Indonesia dalam beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Rakyat puas dengan hasil KMB karena akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Hatta pun mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. C. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut berperan dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Beliau menyediakan Keraton Yogyakarta untuk dijadikan tempat persembunyian Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Saat perjanjian Romroyen, Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut mewakili Indonesia. Beliau juga menjadi wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1973 sampai 1978. D. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dengan gagah berani memimpin tentara Indonesia melawan Belanda. Ia pun ahli siasat perang gerilya dan mampu mengobarkan semangat para pejuang. Meskipun kondisi kesehatannya mulai menurun karena beliau sedang sakit ya anak-anak, beliau masih memimpin perang dari hutan ke hutan menggunakan tandu. Luar biasa pengorbanan beliau anak-anak. Ini makanya kita harus mencontoh para tokoh dan pahlawan bangsa Indonesia. Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya dengan gagah berani saat melawan Belanda. Beliau bertekad mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisan. Saat pertempuran Surabaya, pidatonya yang disampaikan melalui radio mampu mengorbankan semangat rakyat. Rakyat jadi berapi-api karena beliau berpidato dengan sangat semangat. Selain itu, Bung Tomo pun tidak gentar melawan Belanda meski persenjataannya kalah modern. Beliau merupakan ahli dalam memberikan semangat kepada rakyat Surabaya. Beliau juga yang mengorbankan semangat rakyat sehingga perang itu sangat merugikan Inggris. Oke, lanjut.
F. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan diplomasi. Beberapa kali beliau mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Selain itu, beliau juga berbicara kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia masih berdaulat meski Belanda terus menyerang. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh golongan muda yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke anak-anak, demikianlah tadi materi kita. Oke, dari materi ini kita bisa memetik dan mengambil pelajaran bahwa para pejuang, para tokoh bangsa tidak mudah dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena walaupun Indonesia sudah merdeka, pihak-pihak Belanda karena masih ingin menjajah negara kita yang kaya. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus belajar dengan rajin, menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, agar bisa membangun, memajukan negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Dan kita harus bisa mencontoh semangat-semangat para pahlawan kita. Oke anak-anak, demikianlah materi kita. Terima kasih. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.